Pernah nggak sih kamu nonton video TikTok cuma 5 menit, tahu-tahu udah 2 jam berlalu? Waktu terasa cepet banget kan? Lu mulai nonton, ketawa-tawa, tapi semakin lama semakin banyak video yang muncul tanpa lo sadari. Dan akhirnya lo terjebak dalam siklus scroll yang nggak ada habisnya. Lo merasa kayak otak lo tuh nge-lag, bingung antara sadar dan nggak sadar, tapi nggak bisa berhenti. Gimana bisa sih cuma lihat video yang nggak ada artinya bisa ngabisin waktu sebegitu lama? Kenapa kita nonton hal-hal aneh yang nggak ada maknanya sama sekali? Sederhana aja, itu adalah bagian dari fenomena yang disebut brain rot. Brain rot itu secara singkat adalah kerusakan otak digital yang terjadi ketika kita terlalu banyak terpapar konten yang nggak ada nilainya. Jadi bukan cuma sekadar kecanduan TikTok, Instagram, atau YouTube. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ketika kita terus-menerus mengonsumsi konten yang tidak produktif atau bahkan absurde, otak kita mulai beradaptasi dengan pola konsumsi informasi yang tidak sehat. Lama-lama, kita jadi merasa haus akan konten-konten tersebut meskipun kita sadar itu nggak memberikan manfaat atau wawasan sama sekali. Jadi gini, setiap kali kita terus scroll dan menonton video tanpa henti, otak kita terus-menerus mendapatkan rangsangan tanpa ada waktu untuk benar-benar berpikir atau mencerna apa yang baru saja kita lihat. Kita terbiasa menerima informasi secara cepat, kebiasaan ini muncul karena algoritma yang disusun oleh platform seperti TikTok, Instagram, atau YouTube. Platform-platform ini menggunakan algoritma yang dirancang untuk membuat kita tetap terlibat. Mereka tahu persis apa yang kita suka, apa yang membuat kita ketawa, dan video seperti apa yang bakal bikin kita penasaran. Sekarang coba pikirin, setiap kali kita scroll, kita melihat video yang disarankan berdasarkan apa yang kita tonton sebelumnya, itu terus berulang tanpa henti. Sistem rekomendasi ini terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita akan hiburan. Makin lama kita scroll, makin banyak algoritma tahu tentang kita, dan kita semakin sulit untuk berhenti karena video-video itu menjadi semakin menarik atau semakin nagih. Sekarang mungkin lo mikir, ya nggak apa-apalah, semua orang juga scroll, yang penting kan seru. Tapi ternyata semakin sering kita terpapar ke konten kosong, semakin otak kita kesulitan untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih bermakna atau lebih bermanfaat. Akibatnya, kita jadi lebih mudah terdistraksi, fokus kita berkurang, kreativitas menurun, dan kita mulai kesulitan untuk menyelesaikan tugas yang membutuhkan perhatian dan usaha. Jadi, brain rot ini bukan cuma soal hiburan sesaat, tapi dampaknya bisa jauh lebih besar. Orang-orang yang mengalami brain rot seringkali merasa kesulitan untuk fokus saat membaca, belajar, atau melakukan aktivitas lain yang membutuhkan pemikiran mendalam. Kita sebenarnya sudah terjebak dalam sebuah siklus yang kita nggak sadar. Setiap detik kita menghabiskan waktu untuk menonton konten yang tidak ada nilai tambahnya, tetapi itu memberikan kita pleasure instan. Otak kita merasa terstimulasi oleh informasi yang datang begitu cepat, tapi begitu kita berhenti, kita merasa kosong. Nggak ada yang bisa diingat dari apa yang kita tonton, kecuali mungkin 1 atau 2 video yang benar-benar lucu. Tapi itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah kita membiarkan otak kita terbiasa dengan stimulus berlebihan yang akhirnya mengarah ke brain rot. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, kita lebih cenderung berbicara tentang hal-hal yang viral daripada membahas topik yang lebih berat atau bermakna. Pikiran kita menjadi lebih dangkal karena kita kebanyakan mengonsumsi informasi yang cepat, instan, dan tidak bertahan lama. Pikiran kita jadi lebih terfokus pada apa yang bisa aku lihat dalam 15 detik ke depan daripada apa yang bisa aku pelajari hari ini. Solusinya, sadar dulu. Mulai sekarang, kita harus lebih bijak dalam memilih konten yang kita konsumsi. Jika kita terus terjebak dalam kebiasaan yang tidak sehat ini, kita bisa kehilangan kemampuan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Salah satu cara untuk melawan brain rot adalah dengan memberi waktu untuk berhenti, memberi jeda, dan mengalihkan perhatian ke hal-hal yang lebih mendalam dan produktif. Cobalah untuk menetapkan batasan waktu dalam menggunakan media sosial.
Misalnya, cobalah menggunakan aplikasi yang memblokir media sosial setelah 30 menit atau 1 jam agar otak kita bisa beristirahat. Selain itu, coba deh pilih konten yang mengedukasi atau memberikan wawasan. Mulai beralih dari konsumsi konten yang kosong ke konten yang benar-benar punya nilai. Sekarang lo sendiri gimana? Sadar nggak kalau otak lo udah mulai nge-lag gara-gara kebanyakan scrolling? Atau justru lo udah merasa terjebak dalam siklus ini? Coba deh pikirin. Yuk mulai diskusi di kolom komentar. Tripa, tropa, tralala, liri lira, tung tung, sahur, boneka, tung tung, tralalelo, tripi, tropa, crocodina. La grande combinazione dei nostri animali. Brain rot preferiti no wa.